Alhamdulillahilladzi an'ama 'alana bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdi fi auni akhihi. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika diajukan kepada kita sebuah pertanyaan, tidakkah kita rindu pertolongan Allah? Jawab kita sebagai wujud yang memiliki kebergantungan pasti adalah ya. Kita butuh pertolongan Allah. Pertolongan yang tidak tertunda, datang tepat pada waktunya, melapangkan dari kesempitan, menghantarkan pada ketenangan. Namun demikian, pertolongan Allah tidak diberikan secara sia-sia kepada siapa saja. Ia hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang memang layak untuk diberikan pertolongan, yakni mereka yang mengukir jalan hidupnya dengan keikhlasan dan ketaatan kepadanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini mari kita renungkan langkah apa yang harus kita tempuh agar kita selalu ditolong Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yakni takwa di mana saja berada. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Takwa adalah akar dari segala pertolongan. Jika hati dipenuhi rasa takut kepada Allah, setiap amal dijaga dari yang haram, maka pada saat itu langit akan membukakan jalan. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa bukan sekadar teori. Ia adalah sebuah komitmen yang ada di dalam diri, dalam pekerjaan, dalam kenikmatan maupun dalam ujian. Takwa akan senantiasa dibawa dalam keadaan sulit maupun mudah. Maka barang siapa yang menjadikan takwa sebagai pakaian kehidupannya, maka pertolongan Allah akan datang menjadi tamunya. Ada seorang, sebut saja namanya Haji Abdul Ghani. Dalam menjalankan bisnisnya selama berpuluh-puluh tahun, beliau menegakkan prinsip takwa di dalam bisnis. Wujudnya dua: tidak melayani permintaan kwitansi kosong dari calon pembeli, dan yang kedua, tidak mau berinteraksi dengan fasilitas pinjaman ribawi. Maka selama berpuluh tahun, sebut saja dari tahun 78 sampai tahun 2008, nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai pertolongan kepada seorang hamba yang punya mimpi-mimpi indah tentang kehidupan, Allah berikan kepadanya. Dalam rentang tahun-tahun tadi itu, beliau sudah berhaji selama 5 kali, umroh selama 10 kali. Zakat mal beliau setiap tahun yang tercatat tidak kurang dari 150 juta rupiah.
Dan Februari 2024 yang lalu beliau wafat dalam usia kira-kira 80-an tahun. Apa pertolongan berikutnya yang Allah berikan kepadanya yang tidak diduga-duga itu? Dalam catatan neraca perdagangan beliau tidak ada indikasi hutang kepada pihak ketiga. Padahal kita mendengar kisah dari Rasulullah SAW ketika ada seorang mujahid yang gugur di medan perang sebagai syuhada, begitu mau dikuburkan ternyata tidak cukup liang lahatnya. Kenapa? Konon kabarnya ia mati meninggalkan hutang. Orang yang mati dalam keadaan tidak meninggalkan hutang dipastikan kuburnya menjadi radhah min riyadil jannah, menjadi taman bagian dari taman surga. Haji Abdul Ghani mendapatkan nikmat pertolongan Allah karena menjaga takwa. Yang kedua, jadilah penolong-penolong agama Allah. Menolong agama Allah bisa terjun ke medan perang, mengusir penjajah dari wilayah muslim, atau juga bisa dengan mendakwahkan kebaikan-kebaikan, menjaga akhlakul karimah. Maka Allah menyebutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan senantiasa menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad ayat 7 ini menegaskan kepada kita bahwa menjadi penolong agama Allah pun tidak sekedar syiar di masjid, tapi juga bisa di rumah, di tempat kerja, di pasar, dimanapun kita berada. Buktikan bahwa roh Islam hidup ada di sana. Maka ketika datang satu kebutuhan tertentu, ketika langit dan bumi sudah tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita, di sanalah pertolongan Allah akan datang menyapa kita. Rasulullah telah mengalami hal seperti ini pula ketika beliau terdesak sedang bersembunyi di gua Tsur ketika mau hijrah. Dalam gua yang sangat sempit itu beliau bersembunyi bersama Abu Bakar berdesakan. Tiba-tiba intelijen Abu Lahab datang menghampiri, turun dari kudanya, bergerak seakan mau menuju ke mulut gua. Ternyata maaf, dia hanya berdiri di samping mulut gua, lantas ia buang air kecil. Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika ia nengok ke arah mulut gua pasti melihat kita. Meskipun hanya dengan melirikkan ekor matanya, dia akan mengetahui keberadaan kita. Apa kata Nabi? La tazan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama dengan kita Abu Bakar. Qadarullah, pertolongan Allah turun. Apa bentuknya? Tentara-tentara Allah dikirim. Pertama dari komunitas lumut, diperintahkan tumbuh mulai dari dinding bagian luar sampai ke dalam. Yang kedua, komunitas laba-laba dikirim untuk membuat sarang yang menutupi mulut gua, sehingga Abu Bakar dan Rasulullah di dalamnya terhalang dari pandangan. Yang ketiga, sepasang merpati diperintahkan membuat sarang. Begitu sarangnya rapih, merpati betina bertelur dan mengeram, merpati jantan berdiri di sampingnya. Maka ketika intelijen Abu Lahab selesai membuang urin, selesai pula pekerjaan 3 komunitas tadi bekerja, dan intelijen ini nengok, ternyata ia tidak melihat siapa-siapa di dalam gua itu. Pergilah sang intelijen. Beberapa waktu kemudian Rasulullah dan Abu Bakar pun keluar, melanjutkan perjalanan hijrah, melanjutkan dakwah Islam, menolong tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya betulan Allah kokohkan agama ini, berdiri sebuah negara yang berdaulat. Dari Yathrib diubah namanya menjadi Madinah Munawwarah. Ad-din al-Islam kokoh, paling tidak sampai hari ini kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dalam kesempatan kali ini, agar kita senantiasa ditolong Allah Subhanahu wa taala, adalah hendaknya kita rajin bersedekah dan menolong sesama. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada kita ketika kita lebih dulu memberikan pertolongan kepada orang lain. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau menyebutkan, wallahu fi 'aunil 'abdi
Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, makanal abdi fi auni akhihi. Selama seorang hamba itu ia memberikan pertolongan kepada saudaranya. Semangatnya adalah pelayanan, pertolongan. Dan ketika kita akan menolong orang lain, jangan menunggu lebih karena kita tidak akan pernah merasa cukup. Berikanlah pertolongan, berikanlah bisa jadi hanya sekedar sebuah senyuman, itu akan menggerakkan langit untuk memberikan pertolongan. Syahdan, ada kisah yang cukup unik. Seorang anak kecil usia 8 tahun bersama dengan adiknya usia kira-kira 3 tahun. Ia dari keluarga miskin. Setiap ba'da subuh orang tuanya sudah pergi menjadi buruh tani, tidak meninggalkan makanan atau minuman. Sang anak, sebut saja namanya Asim, ia pergi ke rumah uaknya yang jualan tempe. Untuk menjual tempe ada sebuah proses, yakni merebus kedelai. Di pagi hari kira-kira ba'da subuh itulah Asim akan mengajak adiknya ke rumah uaknya untuk membantu uaknya merebus kedelai sebagai bahan pembuatan tempe. Bukan hanya itu, ia juga nyapu serta mengisi air-air di gentong. Setelah selesai bekerja, ia hendak pamit pulang. Uaknya selalu bertanya, "Sudah sarapan belum?" Belum. Maka uaknya akan mengambilkan sepiring nasi, segelas minuman, dan Asim dipersilahkan makan bersama dengan adiknya. Asim kecil, tapi punya semangat yang besar. Asim memang lemah, tapi ia punya kekuatan semangat yang luar biasa dahsyatnya, memberikan pertolongan kepada uaknya. Maka perutnya yang lapar pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dikenyangkannya dari sepiring makanan meskipun harus berbagi dengan adiknya. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala kapan dan dimanapun adanya. Wallahu a'lam bishawab. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana ilal muwahhidin faqur bighfir wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallaha wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdi fi auni akhihi. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat iya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.